Halo guys, dimanapun kalian berada. Eh, Maaf beberapa waktu ini jarang membuat video karena kesibukan di kampus. Nah, sekarang saya akan membawakan materi mengenai hukum acara pidana. Saya akan sampaikan dengan cara yang paling bisa dicerna oleh kita. Saya harap seperti itu ya. Semoga pendengar bisa memahami dengan mudah mengenai hukum acara pidana. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan hukum acara pidana? Kenapa mahasiswa hukum itu perlu mempelajari hukum acara pidana? Karena hukum pidana yang Anda pelajari, atau ginilah, seseorang ketahuan mencuri. Sudah, hanya ketahuan saja, tidak ditindak. Nah, hukum pidana itu adalah aturan kalau orang mencuri kira-kira akan dihukum apa. Kemudian hukumannya, cara menjatuhkannya gimana, cara melakukan hukuman itu gimana. Misalnya ada orang mencuri, hukumannya 1 tahun penjara. Nah, cara memberikan 1 tahun penjara ke orang yang mencuri tadi gimana caranya, apa yang harus dilakukan. Nah, kita jadinya mengenal 2 jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material yang isinya peraturan tentang kejahatan-kejahatan, pelanggaran, terus siapa yang melanggar dikenai apa. Seperti itu hukum pidana material. Kemudian yang kedua, hukum pidana formil. Nah, hukum acara pidana itu adalah hukum pidana formil. Beracara, cara itu. Jadi bagaimana cara pidana materialnya dilaksanakan. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Nah, lagi-lagi ketika kita membahas mengenai mata kuliah yang basic, fundamental, dasar, dimanapun itu di fakultas hukum atau prodi hukum manapun itu di seluruh Nusantara, pasti memperkenalkan kita dengan sejarahnya dulu, pengertiannya dulu, kemudian menyebutkan teori-teori yang dibuat, yang ditemukan oleh para pakar ahli hukum pada masanya, bahkan menyebutkan ahli teori-teori atau pengertian-pengertian dari ahli hukum Belanda, Indonesia. Kemudian juga tidak jarang menyebutkan ahli-ahli hukum dari negara lain. Nah, untuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, untuk itu kita harus tahu KUHP ini ya, kalau disingkat KUHP ya. KUHP ini punya sejarah. Dan kalau kita nyebut KUHP itu punya nomor undang-undang. Jadi KUHP itu juga punya, KUHP juga punya. Nah, khusus pada sesi ini kita akan membahas tentang hukum acara pidana. Jadi kita akan membahas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebanyakan orang menyingkat KUHP atau hukum acara pidana. Baik, untuk mempelajari hukum acara pidana ini saya himbau kita dalam membaca segala jenis referensi mengenai hukum acara pidana itu selalu lebih dari 1, karena itu akan melengkapi pengetahuan kita. Kadang-kadang buku satu dengan lainnya itu tidak lengkap sehingga butuh referensi lain. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah webinar. Di webinar tersebut narasumbernya mengatakan bahwa hukum yang kita pelajari itu adalah maksudnya hukum yang kita pelajari itu berasal dari negara Belanda yang berkembang, artinya tidak murni. Begitu masuk Indonesia, berkembang. Contoh, kita mengenal hukum adat, kita mengenal hukum Islam, kita mengenal common law, kita juga punya mengenai itu. Nah,
Oleh karena itu, narasumber waktu saya mengikuti webinar itu mengatakan bahwa Anda juga perlu membaca mengenai sumber-sumber yang dikatakan sebagai asalnya hukum kita. Jadi kita harus membaca buku-buku bahasa Belanda sehingga kita mengerti benar apa arti aslinya. Contohnya strafrecht. Strafrecht ini ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya itu kurang tepat karena kita tidak punya padanan kata yang benar-benar mencerminkan strafrecht. Ya, kita hanya bisa paling mirip yaitu menggunakan hukum pidana. Strafrecht kan hukum pidana. Nah, itu yang menjadi kelemahan membuat redaktur hukum dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kata-kata yang kalau di bahasa Indonesia kan itu lain artinya. Bahasa Belandanya ada, orang Belanda tahu strafrecht itu artinya apa bagi mereka, tapi bagi kita hukum pidana. Padahal dalam beberapa referensi strafrecht itu artinya pokoknya perbuatan yang bisa dijatuhi pidana. Tapi kan kalau kita menamai seperti itu terlalu panjang, jadi orang Indonesia membuat istilah hukum pidana. Oke, baru saja kita membahas mengenai peristilahan dari bahasa Belanda ke Indonesia. Nah, masih mengenai istilah, kita geser. Kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana. Memang ada sejarahnya ya, tapi di sesi ini saya hanya memberikan clue singkat. Nah, Anda harus membaca juga, jangan hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan saja, karena sekali lagi membaca itu akan melengkapi ilmu yang Anda miliki. Ketika Anda mendengarkan saya, clue-nya itu maksudnya adalah kisi-kisi. Ketika saya menjelaskan mengenai penyelidikan misalnya, Anda perlu baca. Penyelidikan itu tidak sesederhana yang saya sampaikan dalam bahasa lisan ini. Anda juga perlu membaca lanjut supaya tahu bahwa ada batas waktunya, ada tata caranya penyidikan. Saya hanya memberikan penjelasan singkat, karena kalau terlalu lama membosankan. Dan saya merasakan itu sendiri. Hukum acara pidana intinya membahas mengenai proses hukum. Di prosesnya seseorang yang mulai dari tersangka, kemudian jadi terdakwa, terus dipidana, atau narapidana, itu istilahnya. Nah, dari dia tersangka menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana. Sebelum orang disangka itu ya polisi menyelidiki dulu, bener po ini kejahatan. Setelah bener itu kejahatan, cari tersangkanya, namanya penyidikan. Setelah tahu bahwa ada tersangka dan barang bukti, polisi menyerahkan semua surat itu lengkap ditulis, oh ada tersangkanya, oh ada buktinya, diserahkan ke jaksa. Oleh jaksa dibuatlah surat dakwaan. Pasal ini, pasal itu, oh dia disangkakan pasal ini, kemudian hukumannya itu, kemudian hukumannya ini. Nah, setelah itu semua dirumuskan, jaksa melimpahkan ke hakim. Setelah itu semua dirumuskan, kemudian hakim memproses perkaranya itu di pengadilan. Dan setelah ditentukan hukumannya ini. Nah, setelah itu dilakukan pemasyarakatan, alias yang kita tahu sebagai eksekusi pemidanaan atau pelaksanaan pidana. Ya, kita sebut saja sebagai pemasyarakatan. Kan orang itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, manusia yang melakukan kejahatan itu harus dibina, dimasyarakatkan kembali sehingga diterima lagi di masyarakat. Kan dia orang yang
tidak boleh dikucilkan. Orang yang tidak boleh dikucilkan meskipun dia mempunyai kejahatan harus dibina supaya dia normal lagi dan diterima lagi di masyarakat. Menyinggung istilah lagi, nah ini peristilahan lagi ya, peristilahan tadi sempat saya singgung tapi terus nggak saya jelasin. Mohon maaf, otak saya penuh dengan suatu hal lain, pekerjaan. Tapi tidak apa-apa. Yuk kita bahas mengenai istilah. Jadi hukum acara pidana ini tidak dengan kemudian muncul begitu saja, ada bahasa Belandanya dulu, kemudian kemudian oleh pakar-pakar ahli hukum pada masanya dicari-cari istilah yang paling mirip itu apa. Nah, bahasa Belandanya itu pertama Wetboek van Strafprocesrecht, itu bahasa Belandanya. Kemudian pakar-pakar pada masanya mencari bahasa apa yang paling mirip, cari tahu dulu bahasa padanannya di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris Procedure of Criminal Justice atau Criminal Procedure atau Criminal Justice, macam-macam. Kok banyak ya? Akhirnya orang Indonesia mikir-mikir, ada lagi istilah yaitu strafvordering. Anda baca saja, itu ada di internet, di buku-buku hukum acara pidana ada. Kemudian nyari gimana ya kalau tuntutan pidana atau strafvervolging, cari strafprocesrecht. Oke, kayaknya strafprocesrecht. Kemudian masih ada pembahasan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dapat hukum acara pidana. Kebanyakan mahasiswa hukum tidak mau tahu asal usulnya bahasa Belandanya gitu. Jadi tahunya cuma hukum acara pidana, padahal punya asal bahasa Belandanya. Oke, itu Anda bisa baca selengkap-lengkapnya di buku yang lain. Dan saya coba sampaikan beberapa istilah yang diperkenalkan menyangkut hukum acara pidana oleh pakar hukum pidana pada masa lalu, atau katakanlah istilah-istilah hukum acara pidana yang disebut oleh para pakar-pakar hukum. Yang pertama ada Suroso. Suroso itu menyebut bahwa hukum acara nih adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum. Oke, ingat bahasa kuno, bahasa Indonesia yang dibuat oleh penulis zaman dulu ya, itu kadang susah dimengerti. Tapi ketika Anda baca berulang-ulang dan Anda lengkapi bacaan Anda dengan buku yang lain, maka menjadi terang maksudnya apa. Saya lanjutkan bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum material, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Pusing? Ya. Karena itu bahasa yang dirumuskan oleh pakar pada masanya, di mana bahasa Indonesia itu tidak berkembang seperti sekarang. Tapi intinya adalah hukum acara pidana itu hukum yang berisi cara agar kita bisa memaksakan hukum material, hukum yang mengandung kejahatannya apa, dipidana dengan apa gitu. Jadi pelaksanaan dari hukum material, cara melakukannya gitu, cara pemerintah atau cara pejabat yang berwenang untuk memaksakan sebuah hukum pidana. Dalam hal ini karena kita membahas hukum acara pidana, ada pakar lagi yang terkenal yaitu Profesor Mulyatno, bahwa hukum formil atau hukum acara itu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material. Nah, ini lebih enak, lebih mudah dimengerti. Dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum pidana material. Lebih gampang lagi. Oke,
Jadi saya sarankan memang harus membaca beberapa banyak buku, karena mungkin buku yang pertama itu tidak membuat Anda mudah mengerti. Jadi butuh buku kedua dan seterusnya. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hukum acara pidana itu hukum atau tata cara untuk melaksanakan hukum pidana. Oke, as clear as that, simple ya. Hukum atau tata cara untuk melaksanakan hukum pidana. Anda bisa baca salah satu pasal tentang kejahatan di hukum pidana, misalnya seorang jika ketahuan mencuri maka akan dihukum sekian tahun. Nah, gimana cara menjatuhkan hukuman sekian tahun kepada orang yang mencuri tadi? Nah, itu adalah tugasnya hukum acara pidana. Oke, itu dulu saja. Nanti kita lanjutkan isinya lebih lengkap di video saya yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Semoga video yang saya bawakan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia. Bye.